di virtual class. Saya harapkan Anda sudah menonton video tersebut. Dan untuk yang sudah mengisi absen di virtual class sudah saya pindahkan ke Syakadu ya. Nah, untuk hari ini memang Syakadu tidak bisa diakses karena dalam proses bagi saya ya, bagi saya mungkin bagi mahasiswa masih bisa diakses. Jadi saya nanti untuk absennya pakai QR code aja ya, QR code. Jadi saya harapkan nanti siapkan saja perangkat tambahan untuk men-scan ya. Kode yang akan saya share untuk absen hari ini ya. Baik, kita langsung saja membahas tentang turunan parsial ya. Ini bagian bab terakhir dari buku yang sudah kita share ya kemarin ya. Jadi saya harapkan sudah bisa mendapatkan dan mendownload buku tersebut. Dan kita akan membahas tentang fungsi tinggi, turunan parsial fungsi tinggi dan fungsi implisit ya. Langsung saja. Nah, di sini ya dalam turunan parsial, ya, sebagaimana yang sudah Anda tonton waktu di video di kelas itu, perbedaan turunan parsial dengan turunan biasa itu perbedaannya kalau turunan parsial ini turunannya khusus ya, khususnya itu ketika kita menurunkan suatu fungsi terhadap suatu variabel, nah variabel yang lain dianggap konstan, ya dianggap konstan. Jadi turunan parsial ini lebih karakteristik, ya lebih karakteristik dibandingkan turunan biasa yang sebagaimana kita sudah pelajari pada sebelumnya ya, pada bab 1, 2, 3 ya, ada turunan biasa ketika kita menurunkan misalkan turunan biasa yang sewaktu kita pelajari dahulu ya. Misalkan kita mempunyai turunan df per dx ya. Maka seluruh variabel yang ada di fungsi f ini ya, fungsinya fungsi f ini seluruh variabelnya kita turunkan terhadap x. Dengan kata lain, ketika kita turunkan terhadap x, variabel yang lain selain x itu dianggap konstanta. Dianggap konstanta ya. Konstanta atau apa namanya? Atau suatu variabel yang beda itu kita akan turunkan terhadap x. Jadi tidak langsung ya. Jadi dia menjadi turunan seperti apa ya? Contoh aja lah ya. Contoh misalkan ya. Nah, kita lihat sini ya. Anda bisa share juga ya materi ini di Google ya. Bisa share, cari referensi yang berbeda di buku-buku referensi yang misalkan Anda miliki buku-buku yang lain tentang ini bisa misalkan 2x kuadrat tambah 3. Nah, tambah 3. Jadi kalau kita turunkan ini ya, kalau turunan biasa itu ada seperti biasanya sama aja, parsial itu sama dengan ini. Langsung aja turunkan. Maka 2 ya, 2 pangkatnya turun, 2 pangkatnya dikurang 1 ya. Jadi jadi 1. Nah, yang 3 di sini menjadi 0 kan gitu ya. 0 ya, karena dia konstanta diturunkan jadi 0. Jadi hasilnya adalah 4x. Seperti ini. Nah, kalau turunan parsial hampir sama, cuman berbedanya nanti kita lihat karakteristiknya ya. Turunan parsial tingkat 2. Jadi Anda bisa nonton di video yang sebelum saya sampaikan kemarin ya. Misalkan ada fungsi z f x, y. Nah, sini kita lihat. Di dalam fungsi f ini berbeda dengan fungsi turunan biasa. Kalau fungsi turunan fx saja. Kalau ini fx, y ada variabel y. Ya. Kalau turunan biasa kemarin fx saja kan gitu ya. Kalau parsial itu biasanya ada fungsi, ada variabel lain x, y, z umpama gitu. Ada 3 variabel, bisa 2 variabel. Nah, untuk itu jika seperti ini kasusnya, kita bisa menggunakan turunan parsial ya. Nah, untuk ini kita bisa turunkan lebih tinggi, yaitu dengan turunan 2 kali, 3 kali, kita lihat nanti bisa juga ya, 2 kali atau 3 kali. Diturunkan sekali, turunkan lagi gitu. Nah, jika ada fungsi fx, y, nah sini kita lihat dari fungsinya, ada fungsi x dan fungsi y. Nah, maka turunan 2 kalinya, nah misalkan ini, contohnya nomor 1 ini, d 2 kali dari fungsi ya, dari dx kuadrat, maka do per do x ya, do per do x
Ini menurunkan dari fungsi do f per do x. Jadi turunkan dulu fungsinya terhadap x kali, hasil ini diturunkan lagi. Nah, ya, bisa seperti ini. Bisa seperti ini, jika turunkan 2 kali bisa seperti ini. Atau, ya, nomor 2, turunan 2 kali fungsi terhadap y. Turunkan sekali terhadap y, hasilnya diturunkan lagi terhadap y. Ya. Atau nomor 3, turunan 2 kali terhadap x dan terhadap y. Yang pertama kita turunkan terhadap y, hasilnya kita turunkan lagi terhadap x. Nah ini, ya. Atau yang nomor 4, diturunkan 2 kali terhadap y terhadap x. Maka yang pertama kita turunkan dulu terhadap x-nya, hasilnya ini kita turunkan terhadap y. Nah, dengan catatan seperti ini, turunan 2 kali terhadap x dan terhadap y ini nilainya sama dengan turunan 2 kali terhadap y terhadap x. Ya, paham ya? Jadi kita lihat contoh nanti ya. Jadi kita turunkan 2 kali ini tidak serta-merta. Kalau turunan biasa kan turunannya misalkan df dx kuadrat dari suatu fungsi fx kali aja x saja kan, nggak ada y-nya ya. Misalkan fx-nya x pangkat 4. Maka diturunkan ini menjadi d per dx dari df per dx gitu ya. Maka hasilnya adalah d per dx, turunkan dari sekali, maka turunan sekalinya adalah 4x pangkat 3 kan gitu ya. Diturunkan lagi menjadi 12x pangkat 2. Seperti itu. Jadi ini turunan biasa. Nah, kalau turunan parsial, jika dia bisa diturunkan 2 kali dengan variabel yang berbeda. Ya, jika dia 3 kali, misalkan variabelnya 3 kali bisa 3 kali juga gitu ya. Contoh misalkan turunan 3 kali ini, kita lihat sini. Nah, ini turunan 3 kali. Ya. Nah, kalau dia turunan 3 kali terhadap X, ini gampang ya, turunkan sekali, hasilnya diturunkan lagi, hasilnya diturunkan lagi. Ya, seperti itu. 3 kali ya terhadap Y, maka seperti ini juga sama. Nah, 3 kali terhadap X terhadap Y terhadap X. Nah, ini X, Y, X. Ya. Bisa juga turunan 3 kali, 2 kali terhadap X, 1 kali terhadap Y. Turunan 3 kali dari 2 kali terhadap Y dan 1 kali terhadap X. Nah, atau turunan 3 kali terhadap Y terhadap X terhadap Y. Dan seterusnya. Ada variasi-variasi ini, variasi-variasinya ada 8 jenis. Turunan 3 kali dari parsial ya. Oke? Paham ya sampai di sini ya? Kita lihat contoh soal. Contoh turunan 2 kali dulu ya, turunan 2 kali. Jika diketahui suatu fungsi Z, nah ini fungsinya nih. Kita lihat fungsi, amati di fungsi ini. Kita amati di sini. Di sini ada 2 variabel, yaitu variabel X dan variabel Y ya. Ini yang pertama variabel X ya, variabel Y ya. Variabel Y-nya dalam bentuk sinus kuadrat. Ya, sinus kuadrat Y. Nah, jadi kita turunkan 2 kali diminta di sini. Nah, ya, jika turunan 2 kali terhadap X dan turunan 2 kali terhadap Y diminta ya. Nah, hasilnya kita turunkan dulu sekali. Turunkan sekali terhadap X. Jika kita turunkan terhadap X, nah catatan ini perlu tahu ya. Jika kita turunkan terhadap X, maka variabel selain X dianggap konstanta. Paham ya? Konstanta, saya ulangi. Jika diturunkan terhadap X, di sini ada 2 variabel nih, X dan Y. Jika kita turunkan terhadap X, maka variabel lain kita anggap konstanta. Nah, konstanta di sini, maka dari itu, ketika kita turunkan fungsi Z ini, maka sin kuadrat Y ini kita anggap konstanta. Konstanta itu cerah. Konstanta, maka ketika konstanta ini bergabung dengan X, maka X-nya pangkat 1 ini ya, maka 1 dikali sin kuadrat Y, X-nya pangkat 0, ya, kurang 1 ya. Jadi kalau kita lihat di sini, stop share ya, misalkan saya share screen di sini. Oke, nanti saya tanya ya. Biar saya misalkan Z-nya tadi ini ya. Z-nya ini X sin kuadrat Y. Nah, jika saya turunkan do Z per do X ya, maka selain variabel ini yang konstanta, maka ini ya
sin kuadrat Y ini dikeluarkan saja. Maka ini menjadi turunan dari do X per do X ya. Karena Z-nya ini kan sudah kita ganti ya. Maka turunan do X per do X kan adalah 1 ya. 1 ya, karena X makan 0 ini. Maka ini tinggal sin kuadrat Y saja. Nih, ya. Ini jika turunkan terhadap X. Kalau kita turunkan terhadap Y, nah, sini. Maka X menjadi konstanta. X menjadi konstanta. Maka X kita keluarkan, ini kita turunkan sin kuadrat Y per dy. Berapa turunan sin kuadrat Y? Nah, turunan sin kuadrat Y, duanya, ini pangkat duanya turun keluar, sin Y turunannya adalah cos Y, sini sin Y tetap. Pangkatnya pangkat 1 jadinya ya, sudah diturunkan 1 kali. Maka 2 sin Y cos Y, atau 2 cos Y sin Y. Nah, ini hasilnya, jika diturunkan Y ya. Nah, ini perlu kita buat dulu. Nah, sekarang kita lihat kembali kepada slide tadi. Ya. Nah, ini turunan terhadap X-nya, ini turunan terhadap Y. Nah ya. Jadi 2 sin Y cos Y kita jadikan sederhana menjadi sin 2Y. Ya, ini sebagaimana trigonometri pada pertemuan sebelumnya ya, diubah. Nah, ini turunan sekali semua. Jika kita turunkan 2 kali terhadap X, hasilnya 0. Karena ini sudah diturunkan, terhadap X ini kan konstanta. Konstanta diturunkan lagi, itu 0. X-nya sudah hilang kan tadi ya. Jika diturunkan lagi jadi 0. Nah, namun berbeda jika Y diturunkan 2 kali. Kalau Y diturunkan 2 kali, sin 2Y, X sin 2Y diturunkan lagi menjadi, nah, 2-nya ke depan, jadi 2X, cos 2Y. Sin jadi cos. Ya. Sin 2Y menjadi cos 2Y. Nah, kalau kita turunkan terhadap X terhadap Y, maka turunan terhadap Y ini kita turunkan lagi terhadap X. Ya, seperti ini. Turunan 2 kali dx dy. Maka hasilnya menjadi 2 sin Y cos Y, atau sin 2Y. Ya, sin 2Y ini kan jika turunkan lagi terhadap yang fungsi Y ini kita turunkan lagi terhadap X ya. Hapus ya. Ini perlu ini ya, pengamatan ya. Ini kita turunkan lagi terhadap X, maka yang tersisa adalah sin 2Y saja. Nah, berbeda kalau ini diturunkan terhadap Y, ya diturunkan lagi, sudah diturunkan terhadap X, diturunkan lagi terhadap Y, ya. Maka menjadi sin 2Y. Ya? Paham ya? Oke. Contoh kedua. Jika ada pertanyaan silakan. Contoh kedua. Z sin X, XY. Z sama dengan sin XY. Diturunkan terhadap X, hasilnya menjadi Y cos XY. Y-nya ini kita keluarkan, ya. Keluarkan, jadi Y di luar sini. Sin turunannya cos. Nah, gitu. Jika diturunkan terhadap Y, X-nya dikeluarkan, sin turunannya cos. Langsung gini. Jika diturunkan lagi terhadap X, yang sini diturunkan sekali, sudah diturunkan lagi terhadap X, maka min Y kuadrat sin XY. Turunan cos menjadi min sin. Ya, min sin, maka min sini. Jika diturunkan lagi terhadap Y 2 kali, maka yang ini kita turunkan lagi, menjadi min X kuadrat sin XY. Ya. Nah, jika yang X sudah dapatkan hasilnya, kita turunkan lagi terhadap Y. Nah, yang ini. Ini ya. Turunkan lagi terhadap Y menjadi cos XY, XY sin XY. Ya, ini ya. Ini trigonometri ya. Ada rumus trigonometrinya. Turunkan yang ini terhadap X. Maka ini dia. Nah, paham ya? Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, kita latihan. Sebentar. Nah, silakan Anda kerjakan dulu ini ya, saya kasih waktu ya. Jika diketahui fungsi Z sama dengan ya
sama dengan 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat, 3x, 3y ya. Nah, silakan cari do z per do x, do z per do y, do kuadrat z per do x kuadrat. Ini belum trigonometri ya, kita yang biasa dulu. Do kuadrat z per do y kuadrat, do kuadrat z per do x do y, do kuadrat z per do y do x. Udah ya, ini soalnya satu aja nih ya. Ada 6 pertanyaan. Silakan Anda cari waktunya 5 menit. Nanti saya tanya. Oke, silakan. Oke, waktu tinggal 2 menit lagi. Silakan diaktifkan dulu videonya jika tidak ada gangguan sinyal, ya, biar bisa saya lihat. Apakah Anda berada di tempat yang sewajarnya untuk kuliah? Silakan ditampilkan videonya. Nanti saya panggil namanya untuk menjawab pertanyaan ini, ya. Jika saya panggil 3 kali nggak menjawab, berarti saya anggap alfa ya. Saya akan keluarkan. Oke, saya panggil Rivaldi. Halo, Rivaldi ada?
Iya, Pak. Saya, Pak. Saya, Oke. Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, silakan jawab berapa DZ per DX dari turunan ini. Baiklah, jadi DZ per DX dari turunan tersebut adalah 6X kuadrat plus 3Y pangkat 2. Oke. Apakah terdengar, Pak? Ya. Berapa jawabannya tadi? 6X 6X kuadrat plus 3Y kuadrat. plus 3Y kuadrat. Oke. Kita catat dulu ya. Oke, Rivaldi. Oke. Iya, Pak. Oke, nomor 2. Turunannya terhadap Y. Oke, saya tanya. Kalila, silakan Kalila. Kalila Putri. Adil. Ya, Kalila mana? Nggak ada suaranya. Tampilkan gambarnya dulu. Videonya, Kalila. Ya Pak, apakah terdengar? Ya, oke. Berapa jawabannya? DZ per DY-nya 2X pangkat 3 plus 6Y. Plus 6Y. Oke, yang kedua, ini belum tentu benar atau salah ya, nanti saya koreksi. Yang ketiga, do kuadrat Z per do X kuadrat. Ya, silakan jawab. Fatika Balkis. Fatika Balkis ada? Ya Pak. Ya, berapa jawabannya do kuadrat Z per do X kuadrat? Mana gambarnya Fatika? Nggak ada gambarnya. Oh iya. Ya. Silakan jawab Fatika. Jawabannya 12X plus 3Y kuadrat. 12 X per 3Y kuadrat. Tambah 3Y kuadrat ya, maksudnya. Iya ditambah. Oke, saya simpan dulu. Sekarang do kuadrat X Z per do Y kuadrat. Saya tanya kepada Adrian. Nah, Adrian. Halo Adrian. Iya Pak. Nah, Adrian. Adrian. Hilang lagi. Adrian, halo? Jawabannya, iya Pak. Jawabannya 6X kuadrat plus 6 Pak. 6X kuadrat plus 6. Berapa jawabannya? 6X kuadrat plus 6 Pak. Plus 6. Oke, kita koreksi dulu ya, 4 dulu ya, nanti yang 2-nya nanti kita. Baik, ini jawabannya ada 4 jawaban sudah dijawab teman-temannya. Ya, jadi kita ya, sebagaimana saya kasih tahu waktu awal tadi ya, turunan parsial kita menurunkan suatu fungsi terhadap suatu variabel, maka variabel lain kita anggap konstanta. Jadi jika kita turunkan terhadap X ya, ini turunannya plus ya, 2X pangkat 3 plus, bukan kali ya, 2X pangkat 3 plus 3Y kuadrat. Maka kita bisa pisah. Ini menjadi turunan pertama, ini menjadi turunan kedua ya gitu ya.
kita pisah, di plus kan, tambah seperti turunan biasa, ya seperti biasa. Maka kita turunkan ini terhadap X, maka ini menjadi tetap, karena ini sama-sama X, maka bisa diturunkan. Maka menjadi 6X kuadrat. Nah, ini kan tidak ada X satupun di sini. Ya, karena ini tidak ada X, maka ini menjadi 0. Ini menjadi 0. Ya, menjadi 0. Gitu ya. Ini kan plus. Ya. Begitu juga ini. Ketika ini kita turunkan terhadap Y, maka yang X ini menjadi 0. Ya. Ini menjadi 0. Ya. Maka tidak ada lagi, maka tinggal 6Y saja. Nah, kalau diturunkan 2 kali terhadap X, ini menjadi 12X. Yang di belakangnya nggak ada lagi. Ya. Ini tidak ada lagi. Nah, ini siapa tadi ini? Ini sudah tidak ada, nggak usah diturunkan, ini sudah cuma 6. Gitu ya. Ini sudah. Paham ya? Nah, ini dia. Maka kalau kita turunkan ini lagi terhadap Y, maka tidak ada hasil. 0. Ini turunkan lagi terhadap X, yang turunan ke-5 dan ke-6 tadi juga tidak ada hasil. 0 juga. Ya. Nah, makanya sering kalau turunan parsial ini, biar lebih hasilnya kelihatan jelas, maka kita bisa turunkan fungsi trigonometri. Misalkan Z sama dengan X sin Y. Gitu ya. Nah, ini saya tanya nih. Jika Z sama dengan X sin Y, maka DZ per do Z per do X-nya berapa? Saya tanya. 1, Pak. Ya, ini saya tanya. Ini masih ada juga yang baru bergabung nih. Muhammad Aldi, Yudhistira. Oke. Nanti jika waktu nggak cukup, kita tambah aja lagi ya, untuk absen ya. Erlinda Puspitasari. Halo, Erlinda. Halo. Iya, Pak. Nah, berapa Erlinda? Jika fungsinya X sama dengan sin Y diturunkan terhadap X, maka hasilnya berapa? Sin Y, Pak. Berapa? Sin Y. Sin Y. Oke, bagus. Udah ngerti ya? Nah, jika kita turunkan DZ terhadap Y, saya tanya nih. Saya tanya Amrul. Halo Amrul. Amrul mana nih? Ada nggak di tempat Amrul? Amirul. Ya, sorry salah. Amirul, bukan Amrul. Ya, berapa Amirul? Jawabannya, videonya tampilkan Amirul. Halo? Amirul, ada suaranya. Amirul mana nih? Ada gangguan kayaknya ya. Oke, kita cari yang lain dulu. Kena gangguan. Silakan diperbaiki dulu Amirul. Tidak terdengar suaranya Amirul. Az-Zahra belum tadi ya, belum panggil ya. Coba Az-Zahra hadir. Berapa jawabannya Az-Zahra? Az-Zahra, halo. Suaranya nggak ada. Banyak ini seperti nggak ada suara nih. Iya, Pak. Nah, nggak keluar. Berapa jawabannya Az-Zahra? X ya, Pak. Ya, jika kita turunkan terhadap Y, fungsi Z ini. Jawabannya? Jawabannya X, Pak. X. X saja, Az-Zahra. X cos Y, Pak. X cos Y. Dari mana cos Y-nya, Az-Zahra? Turunan dari sini. Nah, ya benar ya.
Jadi ketika kita turunkan dia terhadap Y, maka X ini nggak hilang dia, X-nya tetap di depan, ini kan konstanta ya, kita anggap konstanta. Maka turunan sin Y, ini kan yang ada Y ya, sama-sama Y ya, bukan ini yang diturunkan ya, bukan yang ini ya, bukan yang ini, tapi yang ini. Maka sin Y turunannya cos Y. Nah, kalau kita turunkan 2 kali, ya, di X, di Y, nah, coba saya tanya nih, kepada yang terakhir ya, turunan ini yang terakhir, nanti kita sambung lagi ya, zoom-nya ya. Sambung lagi zoom-nya, waktunya mungkin tidak cukup. Randy ada Randy Silitonga, Randy. Iya, Pak. Nah, berapa jawabannya Randy jika kita turunkan lagi 2 kali terhadap X terhadap Y? Berapa turunannya? Min X, Min X, oke, terus? min X sin Y cos Y. Sin Y cos Y. Kenapa nih kok banyak ada sin Y, ada cos Y juga ini? Randy. Ya, sekarang kita koreksi ya. Ingat, turunan 2 kali ini Randy salah nih ya. Coba Randy perhatikan ini. Turunan 2 kali terhadap X, fungsi Z terhadap X terhadap Y, maka turunkan terhadap Y dulu. Turunkan terhadap Y kan ini rumusnya, ini hasilnya tadi ya. Ini kita turunkan lagi terhadap X. Ya, terhadap Y kan sudah turunkan terhadap X lagi, yang kedua ini. Maka turunan terhadap X-nya, yaitu cos Y. Nah, itu aja hasilnya. Nggak ada sin Y, nggak ada min lagi. Ya, karena kita turunkan terhadap X. Nah, berbeda kalau kita turunkan terhadap Y 2 kali. Ya, oke. Paham ya? Nah, oke, ini kita cukupkan dulu. Oke, kita masih ada lanjut satu lagi fungsi tinggi yang lain. Sebelum saya close dulu Zoom yang ini ya. Kita masuk materi kedua pada Zoom yang baru ya. Silakan lihat WhatsApp-nya ya. Nanti saya share apa kodenya, ini saya tutup dulu.